subscribe dan aktifkan loncengnya. Like dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida syaraqallahu azim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya di pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak dan di sini di antara yang nanti ada yang sudah berkali-kali hadir ke kami, jadi saya ingat tidak Bagaimana pantun ya? Ya, dia tidak aneh kalau kami yang baru-baru perkenalkan dulu, nama saya Nanang Iskandar Muda. Kebetulan kami dipercaya sebagai dirut di perusahaan PT Nusantara Berhayati yang memproduksi pupuk organik hayati dan pembenah tanah. Nama pupuknya Engrow Farm ya. Alhamdulillah izin kita sudah keluar 02/03/2024 601 itu izinnya. Baru keluar kemarin 2023 bulan Desember tanggal 2. 2024 ya. Jadi baru satu bulan. Baru satu bulan. Iya, baru satu bulan izinnya keluar, makanya kami berani untuk explore. Jadi demplot tahun lalu kami sudah demplot, di antaranya kalau di sini lahan Pak Daliman pernah di demplot sampai ke Kalimantan. Jadi sekarang itu sudah masanya aplikasi. Tapi dalam rangka mengedukasi masyarakat, tapi kita juga kan nggak bisa langsung jualan nih pengen bukti dulu dah Pak. Ya. Buktinya mana, hasilnya mana. Ya nggak apa-apa lah. Biar jadi tontonan. Ini juga ada Pak Bayan daerah sini gitu kan, ada kelompoknya semuanya. Yang kalau ini kebermanfaatannya untuk orang banyak, misalnya maaf nanti hasilnya melimpah, kemudian biayanya juga bisa terkurangin, karena ada yang ditambah dikurangin ya. Dengan metode kita ditambah bibitnya nambah, tenaga nambah, tapi ada yang dikurangin, misalnya nggak ada hama, jangan ya kan, matunnya nggak terlalu berat, tapi banyak yang dikurangin. Nanti hitung-hitung aja hasilnya berapa. Nah, harapan kami mudah-mudahan ketika salah satu varian yang diperkenalkan yaitu Haston Grow, teknologi penanaman padi dengan teknologi Haston, grow-nya pupuk kami, mudah-mudahan hasilnya melimpah. Kok nggak amin? Amin. Dipaksa. Nah, di sini kami perkenalkan. Ini sesuatu yang mahal harganya. Ini penemu Haston itu bisa hadir di sini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang pernah dengar Haston belum? Ya, ini penemunya Pak. Bapak Insinyur Haji Hazairin MS. Beliau S1-nya IPB, S2-nya Universitas Brawijaya gitu kan. Kalau saya mah kan dari kastrologi Pak. Masak di pesantren. Jadi kalau saya di masyarakat itu SPDI Pak. Tandanya pembaca doa Islam. Jadi itu juga pertanian ya. Kalau malam Jumat ST Sarjana Tahlil. Ini Pak Azhar ini luar biasa. Beliau 3 periode menjabat jadi Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kalimantan Barat. Cuman metode Haston ini menggandeng temannya namanya Pak Anton yang bulan kemarin tepat tanggal 14-15 itu sih persis ya, pas 1 bulan. Ada yang hadir ya pada kesempatan ini. Ini yang menemukan di awal ini. Alhamdulillah sebetulnya berbahagia sekali. Nanti setelah disampaikan oleh beliau, dipaparkan apa itu Haston, kemudian dikombinasikan dengan Engrow. Ada yang penasaran bertanya, silahkan nanti. Nanti kalau misalnya belum selesai setelah zuhur makan mau lanjut tanya jawab, kita lanjutkan. Kebetulan beliau hadir itu karena ada Munas Perpadi, perhimpunan pengusaha padi seluruh Indonesia. Besok dihadiri oleh Pak Presiden,
oleh Kementan, oleh Komisi 4 dan sebagainya. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktunya di sini. Bagi saya sih anugerah. Kenapa? Saya baru kenal hari ini, artinya baru komunikasi secara langsung ketemu. Sambutan ini kan via WA aja, tapi alhamdulillah sambutannya beliau dan bersyukur Endo ikhlas dikawinkan dengan Haston. Yeah. Nah, tanpa waktu lama-lama kami persilahkan dengan persiapan yang seadanya. Jadi semuanya belum dipersiapkan, Pak Haji untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil kenapa? Oh ini Pak Teguh dulu deh. Sebentar, kan Pak Teguh punya waktu sampai jam 11. Apa Pak Teguh dulu menyampaikan pengalamannya? Ini dari Antara, Pak. Pemberitaan Antara. Saya perkenalkan Pak Teguh ini sekarang dinasnya di Semarang. Dulu di Pontianak, Kalbar. Ya, dulu di Kalimantan Barat. Beliau dulu waktu yang membumingkan Haston itu ya berita. Karena kalau beritanya sudah masuk Antara ya pejabat-pejabat yang nanti sumber beritanya dari situ. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semua. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Kemudian Pak Hajerin, teman lama saya, beliau bukan 3 periode lagi Pak. Di kota juga ada di Kepala Dinas Pertanian. Jadi Pak Hajerin yang saya kenal itu dari mungkin 20 tahun lebih Pak jadi Kepala Dinas. Ada ya Pak ya? Terima kasih. Nah, memang berdasarkan pengalaman di Kalimantan Barat, saya kebetulan dipindah tugaskan ke Jawa Tengah mulai bulan Mei 2022. Jadi Solo termasuk wilayah kerja saya. Dan kebetulan ada Pak Hajerin, udah lama gak ketemu, saya paksakan hadir. Jadi memang untuk Haston sendiri beberapa tantangannya adalah ada beberapa perubahan pola tanam yang perlu dipatuhi, kemudian diikuti SOP-nya, walaupun nanti ada beberapa perubahan-perubahan, tapi itu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Kalau kemarin di Kalimantan Barat itu kan kondisi lahannya juga berbeda dengan di Jawa nih Pak. Kalau saya lihat di Jawa ini, kebetulan rumah saya di dekat bandara di Semarang, di daerah Kurian Jasmoro, itu saya lihat orang nanam mangga aja nggak dirawat tapi buahnya subur. Artinya kan secara fisik kalau kita lihat tanahnya sudah subur di Jawa Tengah ini, tapi tinggal pengolahannya seperti apa. Dan itu mungkin yang belum penyesuaian ya Pak Nanang ya, Pak Jirin. Dan memang beberapa pengalaman juga hasilnya luar biasa. Dan ya kadang yang ubah pola pikir petani itu agak sulit pasti. Dan memang perlu banyak-banyak dikasih contoh Pak Nanang. Jadi sebelumnya dari 10 mungkin jadi 15 atau 20, jadi orang oh iya ternyata memang pola tanam Haston ini bisa jadi yang terbaik untuk nantinya, karena mumpung harga gabah juga tinggi. Kemudian kalau kita lihat Presiden kita selalu bilang bahwa kita harus memperhatikan kondisi global, artinya bisa jadi nanti ada perang di mana-mana, kita punya stok beras yang banyak seperti itu. Kemudian kita punya stok pangan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa untuk bisnis atau untuk menambah pendapatan di rumah. Lalu kemudian secara umum teknologi Haston ini yang perlu diperhatikan adalah cara penguatan dan pemberian makan untuk padinya, dan itu yang benar-benar harus dikawal ya Pak, ya Pak Hajerin ya. Kadang itu yang agak lalai Pak, pengalaman dari saya membuat tulisan tentang Haston sendiri. Saya sudah dari tahun 2010-an. Dari 12 ya Pak? 12. Jadi tahun itu Pak Hajerin ini nyoba nanam di pot dari 1, 2, 3, kemudian jadi bergerombol. Orang Jawa bilang ombol ya Pak? Iya, ombol itu. Ternyata dari sisi ombol itu bisa dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Makanya disebut Haston, hasilnya berton-ton, kami nyebutnya seperti itu. Hasilnya? Ya Pak, bukan hasil lagi ya, tapi hasilnya. Bukan dari Pak Hajerin ya, tapi hasilnya berton-ton. Nah, mungkin nanti bukan tidak berton-ton lagi, tapi bisa belasan atau puluhan ton nantinya kan seperti itu.
Dan itu yang perlu diperhatikan, dan kita bersyukur Pak Asjairi ini tidak mau membuat jadi hak kekayaan intelektual beliau nama Aston ini. Paten. Nggak dipaten. Tidak mau dipatenkan. Jadi Mungkin nama ini kalau Iya. Aston Grow paten dulu. Iya. nah, mungkin karena beliau juga ingin berbagi lah dengan yang lain, petani yang lain. Nanti kalau nanti ada pendampingan dari pupuk yang grow itu kan karena udah skemanya lain nih Pak. Tapi tetap Aston itu beliau sedekahkan untuk petani-petani Indonesia. Dan saya bersyukur ternyata Aston bisa menguntungkan lagi dengan Pak Ajer di Iya. di Jawa Tengah. Solo. Di Jawa Tengah ini. Kemudian Itu sih nunggu undangan ke Semarang ya. tidak ada lembutnya Pak. Mungkin itu Pak Nanan, Pak Ajarin, saya berharap saya bisa ikut terus memantau berjumpa tadi Pak. Kemudian tadi juga sudah berdiskusi tentang strategi komunikasinya seperti apa, dan ya bapak-bapak inilah yang turun langsung dan akan menikmati hasilnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Bapak untuk memberikan ini. Izin saya mau ngantar ke lahan sebentar. Oke, lihat lahan ya. Iya. Iya. Tadi itu. Mana pamit mana? Pamit. Pak Amin ada di depan. Pak Amin di sini Pak. Nanti kan Pak Amin praktisi di Jember itu sudah ada Kampung Aston beratus hektar. Ya, itu. Pengalaman. Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam sejahtera. Untuk khusus saya tidak apa nama ya, bapak haji yang ada saat ini. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita dipertemukan. Karena setiap pertemuan itu pasti ada hikmahnya. Ada manfaatnya yang bisa kita ambil sehingga untuk kemaslahatan kita bersama umat. Itu tadi disebutkan kalau Aston itu karena ya, untuk petani aja terserah petaninya. Tapi kalau di Eropa, di Cina, Australia, tiap petani menggunakan salah satu cara supaya entah pemerintah yang bayar, entah Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini saya hadir bersama Pak Amin. Pak Amin ini dulu bergerak di awal di Kalimantan Barat yang lintang, bukan bahasa kami dia, tapi istilahnya itu mana-mana sawah mau dituli emper atau pokoknya dia di lapangan. Waktu memperkenalkan dan mengawal Aston ini, dan beliau sekarang kembali ke kampung halamannya di Jawa, lalu membangun kampung Aston. Luar biasa itu, saya ya. Saya kalau nanti ada saya kita bisa tanyakan. Kemudian ini Pak Hugo, beliau dari salah satu kabupaten punya penggilingan padi, pedagang beras, tetapi berkomitmen membina satu kawasan petani. Itu saya sangat senang sekali. Perlu benih saya siapin dulu, perlu pupuk saya siapin dulu, kan gitu ya pokoknya. Karena beliau pengen hasil petani meningkat, nanti beliau beli kan gitu. Sehingga penggilingannya juga itu komitmen seperti ini kita perlu gantung ya. Nah ini sebelah saya lagi hadir, kebetulan nih hadir di sini Pak John. Kami nanti Pak Yohanes lebih populer. Ini beliau berkomitmen itu benar-benar membantu petani. Nah ini saya aja cerita awalnya nih. Dari perlu benih saya cariin. Kalau perlu datangkan dari mana? Sukamandi ya. Dari Pak yang labelnya label putih ya, label putih. Yang paling bagus, paling mahal. Deh, bawain, kasihkan ke petani, tanam. Kamu kembali ukur, banyaknya dari kembali. Tapi nggak kapok-kapok juga tuh. Ada lagi dari baru, kasih lagi gitu. Nah harapannya tadi petani bisa berhasil juga bagus. Nah beliau tampung hasilnya sebenarnya. Tuhan hadir sini dan kita coba untuk meningkatkan tadi dengan Aston tadi Pak. Aston kan sebagian sudah tahu ya cerita Anton dulu kan. Saya sudah cerita lagi
Tapi saya bersyukurnya begini. Cerita dulu ya Solo ini, kenapa saya jadi bersyukur sekali. Ketika saya berada di Solo 2013, tadi Pak Teguh diminta oleh Bank Indonesia untuk menulis tentang Haston. Karena BI waktu itu yang mendorong. Saya lagi di Solo, Pak Antonnya ada di Pontianak. Buku sudah mau cetak nih. Ini apa namanya ini? Kita nggak nyebut nama, waktu itu pokok tanam tadi bibitnya obor, bibitnya banyak, bibitnya macam-macam ceritanya. Tapi kan susah, kalau ditulis jadi apa kan gitu. Bingung. Ini udah mau naik cetak, tulisan udah jadi semua, tinggal nama aja apa ya. Saya lagi rapat di Solo, di login juga, saya ingat itu Pak. Login yang sana, Pak akan telepon, Pak segera mau dicetak. Ini namanya apa itu? Waduh, kita kan nggak mikir nama nih. Udah terserah namanya apa aja, terserah BI lah sebenarnya. Mau dikasih nama apa aja, pokok saya oke aja kan gitu. Pak Anton kemarin itu udah telepon, udah lah kita beri nama Haston saja gimana katanya. Apa pula itu sebenarnya? Nama kita lah Pak katanya. Ada Anton katanya. Untuk apa semua? Untuk kenal lah katanya. Kalau untuk kenal aja. Jadi kita suruh Haston pakai Z, jangan pakai S. Nanti pakai S nggak ada N jadi Hasto ya. Jadi pakai Z, namanya Hasaidin dan Z. Baru ambil Antonnya. Ya, tuh tidak nih Haston. Nah, dari ceritain Haston. Kalau pakai S Haston, ya hasilnya berton-ton itu kan memang berton-ton kan. Nah, mau 3 ton, mau 1 ton, pokoknya tonan lah Pak. Tapi kalau orang bilang hasilnya bertonton gimana? Wah ini banyak loh, bisa belasan ton kan? Wah oke. Jadi itu sejarahnya sederhana aja, karena itu belum sempat diruat sih. Apalagi dibikin keselamatan itu belum. Jadi nggak pakai bubur merah putih belum. Mungkin di Solo nih Pak, Aston Bro-nya gitu. Jadi keluarlah nama itu. Nah kenapa saya bilang supaya karena ketika itu. Nah sekarang Solo lalu yang kedua Pak Jokowi panen Haston. Kalau kita coba di Sukoharjo 25 hektar ada datanya yang panen itu pas pampres, bukan petani, bukan kemudian pertanian, ada semua dirjennya, ada semua. Saya tidak hadir, yang hadir Pak Anton. Saya Ada ya? Sama satu lagi yang lo ya. Nah ini saksi hidupnya nih. Pak Jokowi datang itu sudah dipanen. Setiap petani, jadi yang buat petani dia Pak. Ini saya cerita dulu ya. Kita akan ada lebih dari 20 lah ya. Ada daftar namanya. Saya masih punya. Enggak tuh Pak Anton kemarin tampil kayaknya. Enggak ya. Biasanya ada. Si A sekian meter persegi, hasilnya sekian. Terus dicatat oleh Haston. Baru dilaporkan ke Pak Jokowi. Waktu itu beliau masih di rumah yang kita dapetin Pak. Kami tadi entah apa doanya, pokoknya Pak Nano bilang kita mampir karena lahan sawah yang kita coba dekat, ya kan? Oh, ya udahlah, saya jalan untung-untungan aja terima support apa ini gitu. Alhamdulillah, padahal lagi terima tamu. Tarik. Monggo. Tamu datang di halaman, terus disalamin, dikasih baju kaos, biasa kan? Wah, ada ganti belum? Belum ada. Ini dari Kalimantan, ini dari Jember. Ya sudah, pas manggil lagi. Ada. Alhamdulillah tadi ketemu Pak. Jadi di Solo ini nama itu kita luncurkan ketika saya di Solo. Di Solo juga Pak Jokowi panen Haston. Nah pada waktu itu dia bilang, Pak, saya datang, ini ada Pak Menteri Pertanian, ada Jurjin kalau gubernur. Saya datang tidak untuk panen. Saya datang untuk menyaksikan hasil panenan. Jadi dia bagaimana?
panen kan. Tapi pas mampus yang panen, mampus kita nggak bisa bohong. Jadi itu dipanen keseluruhannya, berapa meter persegi pun petani perpetani itu, karena dia mau tahu hasil yang sebenarnya. Nah, kalau itu tombol itu Pak. Jadi Yang gede. rendah.